sini saya akan menyampaikan tentang pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang telah disusun menurut suatu metode tertentu sehingga dapat dijelaskan secara rinci dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI, ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Sederhananya, maka ilmu adalah kumpulan pengetahuan berdasarkan sumber dan teori yang telah disepakati secara bersama. Ilmu adalah sesuatu yang pasti kebenarannya karena terbukti secara ilmiah dan bersifat objektif. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, ilmu sangat bermanfaat bagi semua orang. Dari sebuah ilmu kita jadi tahu kebenaran dari banyak hal. Adapun pengertian ilmu menurut asal kata, istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang memiliki arti mengetahui atau perbuatan dengan tujuan untuk mengetahui segala sesuatu. Sedangkan ilmu menurut bahasa Latin, yakni science, memiliki makna pengetahuan, mengetahui, atau memahami. Kemudian pengertian ilmu menurut Islam. Menurut agama Islam, ilmu memang mengandung arti pengetahuan, tapi pengetahuan dengan ciri-ciri khusus, yaitu yang tersusun secara sistematis. Pengetahuan yang didapat dengan jalan keterangan dapat disebut dengan ilmu. Menurut M. Nur Ibrahim, ilmu adalah pencapaian objek tahu yang belum diketahui dengan cara meyakini atau menduga yang keadaannya bisa cocok dengan kenyataan ataupun sebaliknya. Yang terakhir, yaitu pengertian ilmu menurut para pakar mantik. Ilmu adalah mengerti dengan yakin atau mendekati yakin mengenai sesuatu yang belum diketahui, baik paham itu sesuai dengan realita maupun tidak. Proses dan aplikasi ilmu. Proses ilmu yang pertama itu ada ihsan, pengenalan dengan cara perasaan, panca indera, lahir, dan perasaan batin. Yang kedua ada tafkir, yaitu proses reproduksi pengalaman-pengalaman indrawi. Di dalam aplikasi ilmu ada ihsan dan tafkir, yaitu menghasilkan pengertian tentang suatu ilmu berupa tasawur, gagasan, dan tasdik, yaitu bentuk pernyataan. Tasawur yakni faham tentang makna suatu lafaz, mufrad, kata tunggal, tanpa menyinggung segi kualitasnya, afirmatif maupun negatif. Tasdik yakni memahami makna susunan beberapa kata baik yang berkualitas, afirmatif maupun negatif. Contoh dari kalimat afirmatif yaitu Allah tidak pernah tidur, dan contoh dari kalimat negatif yaitu Nabi Muhammad itu bukanlah utusan Allah. Cara memahami ilmu. Cara-cara memahami makna baik dalam tasawur maupun tasdik ada dua macam, yaitu secara badi atau intuisional, yakni memahami makna sesuatu tanpa memerlukan penyelidikan dan pembuktian. Contohnya, memahami gambaran makna pusing, ngantuk, lapar, haus, dan lain-lain. Secara nadlari atau teoretikal, yakni memahami makna atau kebenaran sesuatu melalui cara penyelidikan dan pembuktian. Contohnya yaitu memahami adanya gravitasi bumi, penyebab bencana alam yang terjadi. Macam-macam ilmu dan pembagian ilmu. Pembagian ilmu menurut para pakar mantik terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tasawur, yakni memahami sesuatu tanpa mengenakan atau meletakkan sesuatu atau sifat yang lain kepadanya, seperti memahami kata manusia, kerbau, rumah, gunung, dan sebagainya. Tasawur juga bisa diartikan dengan mengetahui hakikat-hakikat objek tunggal dengan tidak menyertakan penetapan kepadanya atau meniadakan penetapan darinya. Kemudian yang kedua ada tasdik. Tasdik yaitu memahami hubungan antara dua kata atau menempatkan sesuatu kata atas sesuatu kata yang lain. Ketika kita memahami manusia tanpa menetapkan sesuatu yang lain kepadanya, maka ilmu mengenai manusia itu tasawur. Tetapi ketika kita mengatakan manusia super, berarti kita memahaminya dengan menetapkan atau meletakkan super kepada manusia. Maka pemahaman pada saat itu sudah berpindah dari tasawur kepada tasdik. Ilmu tasawur dan tasdik masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu badihi dan nazari. Badihi yaitu pemahaman tentang sesuatu yang tidak memerlukan pikiran atau penalaran, seperti mengetahui diri merasa lapar karena terlambat makan, kemudian mengetahui diri merasa dingin karena tidak memakai jaket,
Kemudian mengetahui satu adalah setengah dari dua dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada nazari, itu pemahaman tentang memerlukan pikiran, penalaran atau pembahasan seperti ilmu tentang matematika, kimia, biologi, teknologi, dan lain sebagainya. Demikian juga halnya dengan ilmu pengetahuan tentang alam sebagai sesuatu yang baru yang harus ada penciptanya, termasuk ilmu pengetahuan tentang kebangkitan di hari akhir. Contoh tasdik, alam adalah baru, orang mati akan dibangkitkan nanti dalam kubur. Hakikat-hakikat ini semuanya tidak mungkin orang mengetahuinya kecuali setelah lama berpikir dan memperdalamnya. Definisi dilalah. Dilalah ialah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama itu disebut madlul atau yang ditunjuki, sedangkan sesuatu yang kedua itu disebut da'al atau yang menunjuki. Nah, jadi sesuatu itu dapat dimengerti dan dipahami karena ada sesuatu yang lain yang menunjukinya. Kemudian ada pembagian dilalah dan macam-macamnya. Dilalah itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dilalah lafziyah, yaitu apabila yang menunjuki itu merupakan lafaz atau suara. Ada 3 macam dilalah lafziyah, yaitu yang pertama tobi'iyah atau apabila si penunjuk merupakan gejala alam seperti orang yang merintih-rintih aduh, menunjukkan kesakitan, dan orang-orang yang berteriak minta tolong atau menunjukkan ada bahaya. Kemudian ada akliyah, yaitu apabila si penunjuk merupakan pikiran seperti adanya suara di balik suatu kamar atau menunjukkan adanya orang yang menyuarakan suara tersebut. Yang ketiga itu ada wa'diyah atau apabila si penunjuk itu merupakan bikinan atau istilah seperti kupu-kupu malam artinya WTS, emas hitam artinya minyak, emas putih artinya kapas, dan sebagainya. Pembagian dilalah yang kedua yaitu dilalah ghairi lafziyah, yaitu apabila si penunjuk bukan merupakan lafaz atau suara, dan ini ada 3 macam pula. Yang pertama, tabiyah. Apabila si penunjuk merupakan gejala alam seperti muka merah menunjukkan malu, pucat, takut atau sakit. Yang kedua, akliyah. Akliyah itu apabila si penunjuk merupakan akal pikir seperti berpindahnya alat-alat rumah tangga dari tempatnya yang semula menunjukkan orang yang memindahkannya. Yang ketiga, wadiyah. Wadiyah ini apabila si penunjuk itu merupakan istilah yang dibuat untuk menunjukkan arti yang dapat dipahami, seperti lampu merah menunjukkan berhenti atau stop, bendera setengah tiang menunjukkan ada pembesar negara yang meninggal dunia, dan sebagainya. Dilalah lafziyah wadiyah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama mutabakiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada arti dalam keseluruhan atau sepenuhnya, seperti saya membeli sapi, saya membeli rumah. Yang kedua, tadamuniyah, yaitu lafaz yang menunjukkan kepada sebagian maknanya saja, seperti saya memukul sapi, saya mengetuk rumah Tuan X. Yang ketiga, itizamiyah, yaitu lafaz yang menunjukkan apabila sesuatu yang di luar maknanya, tetapi merupakan kelaziman bagi sesuatu itu, seperti saya menarik sapi. Yang dimaksud di sini ialah tali yang merupakan kelaziman bagi sapi bila ditarik untuk dituntun. Hari Minggu saya mencangkul rumput rumah. Yang dimaksud di sini ialah pekarangan yang merupakan kelaziman bagi rumah itu. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.